Rahasia agar setiap ilmu bermanfaat sehingga bisa menjadi amal yang ditinggalkan. Teman-teman, bagaimana caranya meninggalkan ilmu agar bisa bermanfaat? Caranya adalah dengan mensyukuri setiap ilmu yang terterima dan janganlah pernah setitik pun menyombongkannya. Kesombongan itu muncul dari rasa kepemilikan yang tinggi. Saat seseorang merasa begitu memiliki ilmunya, maka ilmunya akan menjadi gerbang kesombongan yang besar. Teman-teman, pembahasan ini merupakan sebuah jawaban yang halus dan juga keras. Dikatakan halus karena setiap saat seseorang akan senantiasa berilmu. Dalam semesta ini, ilmu itu tidak pernah ditemukan, melainkan segalanya adalah ilmu. Kita yang berjalan di lautan ilmu ini adalah seorang pelajar. Jadi, setiap kita hidup sebagai seorang pelajar. Setiap pelajar memiliki pilihan untuk belajar atau tidak belajar. Itulah kenapa memang manusia akan terus ditakdirkan menjadi manusia yang berilmu selama dirinya belajar. Pertanyaannya, saat kita mulai menjadi berilmu, maka akan diapakan keilmuan itu? Inilah bagian kerasnya, yaitu sebuah aplikasi. Dalam aplikasinya, setiap yang berilmu memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, ilmu itu dijadikan pintu kesyukuran. Pilihan kedua, ilmu itu dijadikan pintu kesombongan. Lalu, apa saja itu tanda manusia telah menyombongkan ilmunya? Tanda yang pertama, ilmu dipakai untuk membenarkan diri. Ilmu itu akan senantiasa berubah, di mana ilmu itu tidak pernah utuh. Bagaimanapun utuhnya dan sempurnanya ilmu, tetap ada masanya. Ilmu itu harus ditingkatkan, diupdate dan direvisi terus-menerus dari generasi ke generasi. Menggunakan ilmu untuk pembenaran akan menjadi kendala pada keniscayaan ilmu itu sendiri. Itulah kenapa kita harus berendah diri untuk tidak menggunakannya sebagai sebuah pembenaran, apalagi untuk membenarkan kelompok dan diri sendiri. Pilihan ini sebenarnya sangat spiritual. Kalaulah semesta ini adalah ilmunya Zat Maha Ilmu dan ilmunya Zat Maha Benar, maka memang tidak ada yang sanggup membatasi keduanya kecuali pemiliknya sendiri. Jadi memendam diri untuk tidak mencoba menjadi sang maha benar dalam keilmuan apapun akan menjadi pilihan jiwa yang merendah diri di hadapan sang pemilik ilmu. Ini penting teman-teman, karena apabila seseorang belum mampu merendah diri di hadapan zat yang membentuk dirinya sendiri, maka seseorang itu akan sulit merendah di hadapan manusia. Hasilnya, dirinya akan senang untuk menggunakan keilmuannya untuk memperdebatkan pemahaman. Dan inilah tanda kesombongan yang kedua. Tanda kedua, ilmu dipakai untuk memperdebatkan pemahaman. Dalam perdebatan selalu harus ada kubu yang menang. Jadi memang debat hanyalah tentang menang atau kalah. Boleh bisa kita berkata di awal kalau debat ini tentang pertukaran keilmuan. Tapi kalau boleh jujur teman-teman, haruskah keilmuan dimenangkan atau dikalahkan? Haruskah kita merasa menang di atas keilmuan seseorang yang masih cetek? Haruskah kita tersenyum di atas seseorang yang dikerdilkan keilmuannya? Jawabnya tetap tidak, teman-teman. Kehidupan adalah kesempatan bagi tiap pelajar untuk belajar. Hasilnya adalah tiap kita menerima ilmunya Zat Maha. Itulah kenapa kita memang seharusnya menghargai keilmuan seseorang dan bukan mendebatkannya. Karena perdebatan yang paling baik adalah pembuktian aksi. Kita adalah semesta. Kita adalah bagian semesta. Kontribusi kita sebagai semesta adalah dengan amal perbuatan, bukan sekedar ribuan kata-kata perdebatan. Karena tanpa butuh perdebatan, kita ini adalah ilmunya. Sesungguhnya Zat Maha telah menganugerahkan dan mengatur hidup kita tanpa perdebatan, melainkan hanya aksi nyata. Semesta ini terbentuk tanpa perdebatan, teman-teman.
Jantung ini berdetak tanpa perdebatan. Matahari terbit dan terbenam itu tanpa perdebatan. Maka itu silahkan perdebatan itu dimulai dengan satu aksi kecil, bukan satu kata besar. Satu aksi kecil adalah ketundukan, karena telah melakukan sesuatu dengan apa yang telah dianugerahkannya, yaitu ilmunya. Nah, tanda ketiga, ilmu tidak ditukar untuk kemakmuran semesta. Kemakmuran diperoleh oleh satu aksi, yaitu memakmurkan. Memakmurkan adalah memfungsikan diri untuk kehidupan, bukan untuk keuntungan. Kita memakmurkan kalau kita sudah bisa berperan untuk kehidupan semesta, bukan sekedar berperan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kalau sinar matahari menyinari seluruh wajah manusia, maka begitulah kita harus juga bersinar untuk seluruh wajah manusia tanpa mengenal kata imbalan. Jelas, kemakmuran adalah satu kata besar yang butuh pembuktian nyata, dan inilah fungsi ilmu dan berilmu, yaitu untuk memakmurkan. Saat membicarakan memakmurkan, bukan membicarakan hak, melainkan kewajiban. Ilmu itu selalu tentang kewajiban, teman-teman. Bukan lagi mana hak yang akan saya terima dari ilmu ini, tetapi apa kewajiban saya dengan ilmu ini. Ilmu itu sendiri sudah menjadi hak yang sudah kita terima, dan sekarang tinggal kewajiban kita saja, yaitu untuk menggunakannya untuk kemakmuran. Perhatikanlah, bukankah sekarang polanya sudah dibalik? Berbondong-bondong kita menimba ilmu untuk menerima hak. Bahkan di saat hidup pun kita masih berpikir hak apa yang akan kita dapat nanti setelah meninggal dari manfaatnya ilmu itu. Jadi akuilah teman-teman, tidak apa-apa. Kita memang masih begitu sibuk mencari hak yang diterima. Akhirnya masing-masing kita hanya sibuk mengumpulkan keuntungan. Bahkan saat meninggal pun kita masih sibuk mengais keuntungan dari apa yang telah kita tinggalkan. Pasalnya, kemakmuran tidak untuk mencari keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. Kemakmuran adalah kehidupan untuk kehidupan, karena seluruhnya adalah dalam kehidupan Sang Maha Pencipta. Maka merupakan keniscayaan semesta untuk bergerak sesuai penciptanya, yaitu kehidupan untuk kehidupan. Dan inilah yang kita lupakan, teman-teman. Kita lupa kalau ilmu yang kita pelajari ini adalah tentang kehidupan untuk kehidupan, di mana dengan ilmu ini seharusnya kita tidak hanya sangat peduli untuk memakmurkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga harus peduli untuk memakmurkan kehidupan lain, sehingga kita tidak menjadikan ilmunya berperan dalam peran egoisme yang sempit, di mana kita hanya menjadikan ilmunya sebagai keuntungan dan bukan kemakmuran, di mana akhirnya sifat rahmat ilmunya bagi semesta alam pun hilang. Kesombongan dari kepemilikan ilmu muncul, lalu mensyukuri ilmu pun menjadi teramat susah. Susah karena mensyukuri ilmu itu bukan dengan mengucapkan terima kasih kepada Zat Maha Ilmu yang sudah menjadikan kita berilmu, bukan pula mencoba membalas anugerahnya dengan perbuatan baik seperti sedekah atau acara berbagi yang kita berikan atas namanya. Mensyukuri ilmu yang sebenarnya adalah lebih besar, yaitu kita menjadikan diri sebagai gerbang sang sumber ilmu. Sungguh tidak terbayangkan besarnya, di mana yang besar itu sebenarnya bukan ilmunya, melainkan sumber ilmu itu sendiri. Jadi, mulai sekarang jangan diremehkan hal besar ini, teman-teman. Mulai sekarang kita akan paham kalau tidak ada ilmu yang master atau tidak master. Tidak ada ilmu yang sederhana atau tidak sederhana. Karena keseluruhan ilmu, baik yang master atau tidak master, baik yang sederhana atau yang tidak sederhana, hanya bersumber darinya. Jadi setiap pelajar yang berilmu itu sedang memegang sebuah tanda kemahabesaran Sang Alim, yang mana isi genggaman itu bukan untuk sebuah kepemilikan yang disombongkan, melainkan untuk disyukuri, yaitu untuk dijadikan rahmat bagi semesta alam. Itulah kenapa dengan mensyukuri ilmu, maka kita akan menutup pintu-pintu kesombongan, karena kita telah berhasil dengan sengaja menutup pintu-pintu kepemilikan. Lalu kita hanya memilih fokus pada satu titik yang sibuk,
yaitu untuk mengaplikasikan ilmunya ini untuk memakmurkan, yaitu untuk menjadi rahmatnya bagi semesta alam. Akhirnya kemakmuran bisa tersebar dengan seharusnya dengan sumber ilmunya sangat besar, dan memang kita sudah terlampau menjauh dari yang seharusnya ini, teman-teman. Namun tidak ada salahnya kita memulainya sekali lagi, karena dalam ilmunya ini tidak ada hal kecil, teman-teman. Segala yang kecil adalah kebesaran yang seharusnya. Sebuah pengingat keras kalau memang sudah seharusnya dalam ilmunya ini, tertunduklah segala semesta kepada pencipta sang sumber ilmu. Salam.